Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar tentang tema 1 makhluk hidup, selamatkan makhluk hidup, dan tema 2 tentang hewan sahabatku. Sebelumnya kita minggu lalu sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, jadi pada saat ini kita melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu tentang manfaat hewan bagi manusia, yaitu bisa dibilang perekonomiannya, kemudian juga dalam kebutuhan pangan. Nah, apa itu pangan? Maka makanan. Jadi setelah ini kita akan mempelajari tentang manfaat hewan. Kemudian eh, kalau kita perhatikan ya di sekeliling kita ya ada hewan sapi, kemudian ada burung hantu, kemudian ini ada platypus walaupun jarang kita ketahui, ini daerahnya bukan daerah kita ya. Kemudian ada kodok. Kemudian, nah, hewan-hewan ini ya kira-kira yang sangat berperan tinggi dalam perekonomian kita yang mana kira-kira? Apakah sapi, burung hantu, platypus, atau kodok? Nah, jadi jadi sebelum Bapak lanjutkan ke situ, Rasulullah dahulu ya juga pada saat kecil juga mengembala domba. Nah, jadi beliau itu berternak. Nah, berternak domba. Nah, kemudian, nah ternyata eh, dari hewan-hewan tersebut ada hewan yang bernilai ekonomi. Pertama, hewan peternakan. Nah, dari tadi 4 hewan tersebut, sapi, burung hantu, platypus, dan kodok, kira-kira hewan yang biasa diternak hewan apa? Hewan sapi. Nah, juga tadi kalau Rasulullah itu berternak domba, mengembala domba beliau. Nah, kemudian ada namanya hewan hias yang bernilai ekonomi juga. Nah, karena dia itu bukan untuk dimakan, tapi untuk sebagai hiasan. Nah, sehingga harganya juga tinggi. Nah, harganya tinggi atau bisa disebut bernilai ekonomi. Kemudian untuk hewan peternakan, nah ada hewan peternakan itu contohnya ada peternakan sapi, domba ya, ayam. Nah, apa sih peternakan? Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jadi ketika kita mengembangbiakan domba berarti kita sedang mengembangbiakan atau membudidayakan hewan domba tersebut dan kita ambil manfaatnya. Kalau domba apa manfaatnya? Bulunya bisa dijadikan pakaian dan dagingnya untuk dimakan. Nah, juga kalau misalkan sapi, dagingnya untuk dimakan, kemudian kulitnya bisa digunakan untuk biasa kalau alat rebana ya, alat rebana. Nah, kemudian tujuan dari peternakan apa? Untuk komersial, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Jadi, setelah diternak, kemudian dijual, maka kita akan mendapat keuntungan. Sehingga beternak sebagai mata pencaharian. Jadi, ketika orang yang beternak itu bukan berarti orang itu tidak punya pekerjaan. Itu adalah pekerjaannya, yaitu beternak. Dan itu bisa disebut sebagai mata pencahariannya. Nah, kemudian dan termasuk sebagai kegiatan ekonomi produksi. Nah, ketika dia mengembala, asalnya misalkan sapinya 1 ekor, kemudian dibelikan lagi 1 ekor lagi, jadi ada sapi jantan dan sapi betina, kemudian dilakukan perkembangbiakan. Nah, maka eh, sapi tadi akan bertambah. Nah, ketika sapi tersebut bertambah, itu disebut dengan produksi. Yang asalnya cuma 2, bisa bertambah menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, hewan yang biasa yang diternak di negara kita yaitu sapi, kerbau, ayam, itik. Nah, biasa kalau di perumahan yang kecil-kecil itu paling ayam ya. Atau di kampung itu biasa ada itik. Nah, tapi kalau sudah yang peternakan besar, kayak di kampung-kampung sih biasanya udah ada yang besar-besar, atau di kota juga ada, yaitu biasanya peternakan sapi. Nah, kalau kerbau termasuk jarang di Indonesia, namun ada beberapa tempat yang ada memiliki peternakan kerbau. Oke. Baik, jadi kalau di negara kita, ya, pemerintah mengatur produksi ternak dan memasukkannya sebagai salah satu komponen pendapatan negara yang disebut produk domestik bruto. Nah, jadi hasil peternakan ya dimasukkan dalam salah satu komponen pendapatan negara yang disebut produk domestik bruto.
Jadi ketika semakin banyak hasil produksi dan peternakan, berarti itu juga merupakan salah satu pendapatan negara. Nah, apa sih apa sih produk domestik bruto? Produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan jasa dan barang yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu pada umumnya per tahun. Nah, jadi nilai keseluruhan jasa atau barang yang diproduksi oleh negara kita, misalkan dari Sabang sampai Merauke, nah dalam satu tahun, nah, itu disebut dengan produk domestik bruto. Jadi kalau itu juga termasuk dalam produksi hasil peternakan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang hewan hias. Nah, hewan hias ini bukan untuk diambil dagingnya atau diambil kulitnya. Nah, hewan hias sesuai dengan namanya hewan hias, maka untuk sebagai hiasan. Nah, hewan hias adalah hewan yang bernilai ekonomi tinggi karena keindahannya sehingga memiliki harga yang tinggi. Contoh ini ada hamster. Hamster. Nah, kemudian ini ada namanya ikan cupang. Tahu ikan cupang, cupang kan? Kemudian ini ada ayam warna-warni ini. Nah, ini dijual bukan untuk dimakan, tapi karena untuk dilihat keindahannya sebagai hiasan, aksesoris. Kemudian selanjutnya, hewan nasional. Nah, ini ada namanya hewan nasional. Kok ada hewan nasional? Nah, hewan nasional ini biasanya karena hewan dijadikan nasional, disebut hewan nasional karena endemik ya, bersifat endemik atau hanya ada berada di wilayah tertentu dan tidak ada berada di wilayah lain sehingga dia khas. Khas karena apa? Jarang ditemukan di tempat lain. Bahkan hanya di tempat tertentu. Nah, contohnya ini komodo. Komodo ini hanya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Komodo. Kemudian ini ada ikan arwana atau biasa kita sebut ikan siluk. Nah, ini juga khas, tidak semua tempat ada. Ini biasanya ada di Kalimantan, di Kepulauan Sulu, ya. Kemudian ini ada elang Jawa. Nah, elang Jawa sesuai dengan namanya itu elang Jawa. Dia itu endemik Jawa, berarti hanya ada di Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Nah, karena kekhasan dari hewan ini maka bisa disebut sebagai hewan nasional. Nah, seperti itu. Dijadikan sebagai hewan nasional. Oke, selanjutnya faktor alam yang mempengaruhi penyebaran binatang. Nah, jadi di dunia ini kan banyak hewan ya binatang. Jadi terus apa sih yang menyebabkan dia menyebar? Nah, jadi ternyata ada namanya faktor geografis, yaitu berdasarkan yang mempengaruhinya adalah tempat hidup hewan dan kondisi iklim. Nah, tempat hidup hewan itu ada yang di perairan ya, yaitu di sungai, telaga, laut, dan juga ada di daratan, yaitu gunung, jurang, lembah, dan padang pasir. Nah, seperti itu. Jadi kondisi meliputi suhu. Kemudian kalau kondisi iklim yaitu berupa suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Nah, berdasarkan faktor tersebut, penyebaran hewan terbagi menjadi 5 zona. Ada yaitu zona australis, etopia, neotropik, asiatis, dan palearktik. Nah, pada saat ini yang kita bahas yaitu zona asiatis. Sesuai dengan daerah kita ya, kita kan berada di benua Asia. Berarti kita termasuk zona asiatis. Nah, zona asiatis. Hewan yang tersebar di zona asiatis, di zona Asia Tenggara, Asia Selatan termasuk jenis hewan zona asiatis. Berarti kita yang berada di Asia Tenggara, Asia Selatan, ya Asia Selatan tuh India. Kalau Asia Tenggara kita nih kayak kemarin yang ASEAN tuh kan. Nah, Indonesia, Singapura, Brunei dan lain-lain ya yang termasuk dalam negara ASEAN itu disebut daerah zona Asia Tenggara. Nah, binatang khas di zona itu yaitu harimau. Nah, kalau kita ini di Indonesia ada namanya harimau Sumatera ya. Kemudian ada orang utan. Nah, ini biasa endemik di Kalimantan. Rusa, banteng, wau-wau atau ungka atau gibbon dan badak bercula satu. Nah, ini hewan-hewan ini ya kalau yang endemik berarti hanya ada berada di daerah Asia Tenggara. Kemudian ada namanya karakteristik hewan pada zona asiatis yaitu binatang menyusui berukuran besar. Contohnya apa? Gajah, ya kan? Kemudian ada berbagai jenis kera. Nah, kera termasuk di Indonesia ini banyak. Ada kera, ada bekantan, ya, ya. Kemudian dan banyak lagi ya jenis kera. Kemudian berbagai jenis ikan air tawar. Contoh tadi ikan arwana, ya. Kemudian atau biasa disebut ikan siluk.
Kemudian sedikit jumlah burung berwarna, tetapi banyak yang memiliki suara yang enak didengar dengan ukuran tubuh kecil sehingga sedang. Nah, berarti banyak di daerah Asiatis ini banyak memiliki burung ya yang tidak berwarna, tidak memiliki, jadi tapi suaranya indah. Kemudian berbagai macam reptil. Nah, seperti komodo ya, buaya, kemudian ada lagi biawak. Nah, kemudian beraneka ragam hewan endemik seperti badak bertanduk satu, burung merak, jalak Bali, orang utan, serta tidak ada hewan berkantung. Nah, jadi dari zona Asiatis itu tidak ada hewan berkantung karena yang ada hewan berkantung itu di mana? Di zona Australis, yaitu daerah apa? Di benua Australia. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.